malam kami nggak tidur. Di buk kami itu kutu anjingnya, ya ampun. Bersatu berjuang, kita pasti menang. Pak Raju, MK juga ya? Baru tahu Pak. Izin Om, sebelum masuk orang polsek kita foto bareng Om, TNI sama NKBPI. Ya, di sini depan ini aja Om, kita buat setengah lingkaran. Ya Om ya. Ya foto-foto bersama. Oh itu masuk satu lagi. Dirgahayu TNI ke-76, bersatu, berjuang, kita pasti menang. TNI! NKBPI! Kami, jangan ya Om. Oke, lu nggak nunggu polsek?
Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Bapak kami, Bapak Nenggolan. Golan. Selamat ulang tahun. TNI. Selamat ulang tahun TNI ke-76. Amin. Kami boleh masuk, Om? Silakan Pak. Silakan. Tapi kalau kami masuk semua muat nggak nih? Nggak apa-apa. Kalau duduk di luar aja ya, kita. Duduk di luar aja. Di luar lah, tahu lah. Duduk di luar aja. Duduk di luar aja. Kalau sebagian dalam, nggak apa-apa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi menjelang siang, sahabat FKPPI Peduli Kemanusiaan seluruh Indonesia. Hari ini 5 Oktober 2021. Kita bersama orang tua kita, pembina kita, bapak kita, Bapak R. Nenggolan. Beliau adalah seorang pensiunan TNI, Iya. berpangkat terakhir sersan kepala Pak ya, Serka ya, Iya. Serka. Beliau juga pernah Operasi Timur Saroja. Jadi sahabat, hari ini hari spesial buat kita semua yang ada di sini, buat kami, buat semua, seluruh masyarakat Indonesia. Karena hari ini adalah hari ulang tahun TNI yang ke-76. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Juga kami didampingi dari Babinsa daerah sini, Bapak Purba. Ya, Pak, kita mau cerita sedikit nih Pak. Ah, boleh. Ya, Bapak pensiun tahun berapa nih? Tahun 2004. 2004, berarti sudah 17 tahun. 17 tahun. Pensiun dari dinas, Dinas. tapi tidak pensiun dari kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau itu istilahnya ya sampai kita pertaruhkan nyawa kita lah kalau untuk membela negara ini. Memang dari dinas kita pensiun. Dari dinas pensiun, Iya. tapi tetap cinta Indonesia. Iya. Kenapa Bapak cinta Indonesia? Ya karena macam mana mau kita bilang, dari leluhur kita dari dahulu kala pun tetap istilahnya kan putra ataupun rakyat daripada Indonesia. Jadi makanya kami tetap mencintai Indonesia ini. Ya, kita mencintai Indonesia. Ya, apapun ceritanya kalau sekarang ini saya ditaruh istilahnya bergejolak negara kita ini. Ini ya, tapi jangan sampai lah ya. Siap. Maksudnya bergejolak istilahnya, saya ditarik kembali untuk istilahnya membela nusa bangsa. Saya siap mengangkat senjata kembali. Wah, Ini. itulah tadi semangat, jiwa, panggilan hati seorang pensiunan TNI. Walaupun sudah pensiun dari kedinasan, tapi tidak pernah pensiun dari kecintaan terhadap Indonesia. Itu dicontohkan oleh Bapak R. Nenggolan, luar biasa. Bapak, istri, 1, anak, 3. istri 3, anak 1. Istri 1, anak 3. Berarti saya salah tadi ya Pak ya? Salah. Iya salah. Siap salah Pak. Siap salah. Istri 3, anak 1. Balik. Istri 1, anak 3. Ya. Ibu ini masih ada Pak ya? Ini ibu ya? Ada. Iya, ini ibu. Jadi sudah lama tinggal di sini Pak, di daerah dataran tinggi ini. Oh sudah. Semenjak saya keluar dari Arhanud, saya bertugas di Kodim, saya keluar dari asrama lah kemarin. Oh, dulu batalion berarti di Arhanud ya. Baru pindah ke Kodim. Kodim. 0203 Langkat, Kota Binjai ya Pak ya. Dulu pernah berjuang Pak di area di daerah konflik. Di mana itu Pak? Di Timur-Timur, Tahun tahun 1977 1977 sampai sampai 1978. 1 tahun ya. 1 tahun. Pernah luka atau terjadi sesuatu hal yang Bapak nggak bisa lupakan? Cerita sama kami boleh Pak? Ya kalau istilahnya nggak bisa kita lupakan ya banyak sebetulnya kita bilang istilahnya waktu kita operasi di Timur-Timur dulu. Ada teman saya surat orang tuanya datang kan begitu. Jadi istilahnya begitu datang belum sampai sama dia pun meninggal kena tembak. Itu satu. Ada teman saya lagi dari Jipur dulu.
saya lupa namanya, kalau nggak salah tuh si Jaya namanya. Itu pernah ditawan oleh Pretelin selama 2 tahun. Tahu ceritanya, kamu orang Jipur. 2 tahun ditahan. Ternyata masih hidup. Itulah kita katakan tadi nyawa saringan. Tapi kondisinya normal Pak, artinya nggak ada cacat, nggak ada sesuatu. Cacat itu cuman istilahnya namanya kita pula makan kita pula macam mana lah, daun-daunan apa yang ada cuma sampai orang otak biak besar perut mungkin. Nah, jadi dia diobati lah dia istilahnya begitu istilahnya. Ditawan orang ini sebanyak 14 orang. 14 orang ya Pak ya? Ya, Itu satu tim Bapak ya? Bukan, istilahnya teman dari Oh sana. teman ya. Jadi 14 orang dijajarkanlah pasukan kita menyerang pada saat itu, serangan fajar katanya, yang 14 ini ditembak ya. Kan gitu. Meninggal. Jadi rupanya si Jaya ini tadi belum sempat kena peluru sama dia, jatuh dan ditindih sama yang kena tembak. Tanpa Pretelin tadi ini bahwasanya dia sudah kena tembak. Ya. Pasukan kita menyerang terus. Setelah itu istilahnya didengarnya lah tentara Indonesia berbahasa Indonesia, bangkit dia. Udah mau ditembak, jangan tembak saya. Saya anggota Jipur 1, Kodam 2 Bukit Barisan. Dulu pada saat itu masih Kodam 2. Kodam 2, iya. Jadi datang dia, cek ke Kodah Hankam atas nama ini, pangkat ini, NRP sekian, cek betul ada hilang, dibawalah. Beliau dari Kediri, dikirim ke Gatot Subroto diobati. Begitu dia sudah mulai sembuh, dikirimlah ke Rumkit Medan. Berarti teman-teman yang lain meninggal semua Pak? Yang 13 meninggal. 13 meninggal, karena ditembak itu ya, 13. Satu yang hidup tadi dia itu Pak ya? Alhamdulillah dia masih diberi nyawa lebih oleh Allah ya Pak ya? Itulah. Sehingga beliau bisa masih hidup ya Pak ya? Ada komunikasi Pak dengan teman-teman yang semasa di daerah konflik waktu itu? Ya kita komunikasi macam mana lah kita komunikasi tidak ya. Ada juga selain waktu santai kita di stop begini. Jumpa ya Pak ya? Ya kita komunikasi main radio. Oh. Kita kan ada radio namanya PRC itu kan radio. Iya. Kemana keadaan? Sampai sekarang masih komunikasi? Komunikasi sama siapa komunikasi lah sama Pak Purba lah. Iya. Jadi waktu Bapak di daerah konflik itu sudah berumah tangga sama Ibu? Oh belum. Belum, masih lajang ganteng kalau gitu Pak ya? Lajang ganteng dulu. Berarti sempat jumpa pasangan di sana Pak nggak? Oh sana mana ada? Nggak ada ya? Cuman begini loh ya kita bilang, macam kayak Pak Purba ini kita bilang, dia kan selimut aktif. Ya, Bapak Purba masih TNI aktif. Dengan dikatakan istilah apabila kita sedang konflik atau di daerah garis depan menghadapi musuh, jangan sesekali kita bermain-main sama perempuan. Itu paling pantang di medan pertempuran. Satu, kedua, ada teman kita meninggal dia punya barang misalnya jam tangan, cincin, jangan diambil. Dimanapun kita sembunyi itu dicari peluru. Itulah yang paling pantang dua itu. Kalau yang lainnya silakan aja. Itulah. Agak banyak yang saya nasihati adik-adik saya, ya bisa dibilang anak-anak saya lah. Ini sekarang kan banyak anak-anak kan berangkat ke apa. Ada yang tidur di sini juga itu yang lajang putih adik. Saya bilang saya nasihati. Bapak pengalaman. Jangan coba-coba kau langgar. Itulah paling pantang. Kemanapun kau pergi, kau dicari peluru. Itulah saya bilang. Jadi Bapak di sana setahun itu sudah banyak yang Bapak lihat, Bapak rasakan. Itu menjadi pengalaman hidup pasti Pak ya. Itu pengalaman kita lah. Setelah Bapak selesai dari daerah konflik, Bapak kembali ke Batalion dan kita kembali ke kesatuan. Batalion Arhanun. Ya. Nah, itu ada pergi lagi ke daerah konflik lain? Kita nggak pernah lagi kita ada ke daerah lain konflik lagi. Nah, cuman kalau kita bertugas di Aceh dulu kita kan bukan untuk istilahnya kita belum konflik sama Aceh pada saat itu. Kita di Operasi itu. Bukan, ini istilahnya dalam rangka peresmian rudal Semawai dulu kan gabung Kodam 1. Ya. Kita bukan istilahnya. Nah, jadi bikin situ strategi daripada pengawal daripada persiapan rudal tadi. Jadi kita styling lah kita di situ satu kunci. Ya. Itulah dulu. Jadi sahabat, itu tadi sedikit sekelumit cerita Pak Ernenggolan, atau kalau di sini lebih akrab kita panggilnya Om Neng. Iya, Om Neng. Jadi Om Neng ini pernah setahun tinggal atau berjuang atau membela negara ya Pak ya? Membela negara
di daerah konflik di timur-timur waktu itu bersama Pretelin, mereka kontra, kita kontra terhadap mereka. Jadi pasti banyak pengalaman sedih, air mata dan lain sebagainya. Cukuplah. Kalau di situ kita katakan ya macam mana lah teman kita yang meninggal yang kena ranjau. Pak, kami bukan mau mengungkit kisah lama, tapi kalaulah boleh kami dengarkan sedikit saja cerita Bapak, apa hal yang paling menyedihkan sewaktu Bapak di daerah konflik? Saya begini, kalau di daerah konflik itu yang sedih ya, itu saya ingat dari orang tua saya. Jadi begitu saya istrinya ada anggota Arhanuri dulu yang meninggal, satu orang, tapi tidak dikasih tahu nama, dikabarkanlah sama komandan Bu ini tadi ke asrama Arhanut, karena orang tua saya pas di depan asrama Arhanut yang selamat. Nah, jadi dikabarkanlah sama istrinya. Istrinya ini melapor sama mama, orang tua saya. Bu, tahu ibu bahwasanya dari Arhanut ada yang meninggal Bu, pangkat Prada. Jadi dikirim mama lah surat. Sekali, dua kali, tiga kali, nggak saya balas. Terakhir keempat kali dikirimnya. Kalau aku ingat sedih lah. Nggak apa-apa Pak. Ya. Berbagilah cerita sama kami. Kalaupun kau masih ada, saya ingat kata kalaupun kau masih hidup anakku, tolong segera balas surat ibu kamu. Tapi kalau kau istilah-istilah tidak ada lagi, saya rela, saya ikhlas untuk pergi selama-lamanya untuk membela nusa dan bangsa. Itulah. Nah di situ satu waktu Lebaran pergantian tahun, apa kata orang tua itu? Kalau kau merindukan kami, pandanglah bulan, disitulah bersatu pandangan kita. Hati-hati bersentuhan. Emang cukup, ya namanya garis depan daerah konflik, daerah yang gitu kita bilang. Itulah pengalaman-pengalaman kita di daerah dengan pertempuran lah. Seperti itu Pak. Ini sekarang ibu sudah nggak ada lagi? Ada ini? Enggak. Ada, Orang tua. Karena orang tua pun semuanya. Dia kan juga istri seorang prajurit juga. Oh, berarti ayah dulu juga Ya, tentara ya Pak ya? tentara. Jadi saya penggantinya lah. Nah, Iya, jadi iya. saya pengganti saya belum ada. Kenapa? Dulu anak saya ini yang malam saya tunjukkan itu dulu nggak, taman SMA dulu nggak sesuai, tinggi badan 175, berat badan 48, kau nggak ideal, nggak bisa. Nah, rupanya punya adik, rencana saya adiknya inilah mau saya galang, Kasih sayang. rupanya kau dibuat lah. Ya. Sayang kita tapi ada lebih sayang lagi. Kita punya rencana, Allah yang menentukan. Iya. Ya Pak ya. Kalau tadi cerita sedihnya Pak, kalau cerita lucunya yang Bapak ingat di sana selama di daerah konflik. Ah, cerita lucunya lagi ada lagi ini. Jadi sebelum cerita lucu kami ketawa dulu boleh? Jadi sering kadang-kadang sama-sama kawan juga ini meluncur kita. Kawan ya. Kawan yang sudah lama di sana. Begitu sampailah kami di sana. Dipeluncurlah kami asli, satu malam kami nggak tidur. Di buk kami itu kutu anjingnya, ya ampun. Kan gitu, dipeluncurlah kami. Sudah. Dikerjai ya Pak ya? Dikerjai betul Iya. kami. Udah nanti di atas tembak-tembakan di sana, bukan nembak siapa, nembak hutan aja. Namanya kita tentara baru masuk ke sana, ya kita mesti lah. Itulah saya ingat lah, danton saya dulu Pak Ardianto, macam kayak burung puyuh dia. Tiarap bukan istilahnya tiarap semuanya. Maaf kata kita bilang kepalanya aja ke nyusup, pantatnya naik kan. Itu Pak Ardianto. Nah. Jadi kalau kita ingat-ingat di situ, setelah begitu, oke, masuk lagi Brimob. Dulu Brimob ada di sana. Tahun 77 itu. Udah Brimob namanya itu Pak ya? Udah. Ya. Jadi di situ, wah saya tengok lah itu ada bakar-bakarnya, kanan kiri cincinnya, udah wing mulai dari sini sampai sini, tahu wing apa saja nggak tahu. Iya. Tunggu nanti malam bagian kau itu. Begitu kena malam, kami peluncur lah, tidur di paret semuanya orang. Kami hajar, bukan dia kita tembak. Nah, itulah. Ya, artinya cerita Bapak ini disitulah tadilah terdapat jiwa korsa tadi, Jiwa membangkitkan korsa. jiwa korsa, jiwa keakraban gitu. Jadi saling memiliki, saling menjaga. Itulah tadi mungkin itu yang bisa kita simpulkan dari cerita Bapak Pak ya. Itu. Jadi di daerah konflik ini saudara itu ya rekan-rekan, kawan-kawan. Itulah saudara terdekat. Itulah yang kita katakan istilahnya lebih intim daripada adik ataupun abang. Iya, Karena kita saling menjaga, betul. saling melindungi.
kita bukan Kopassus itu kan bergerak tersendiri. Kalau kita pasukan yang lain itu kita tuh memang harus kerjasama. Ya Pak, jadi kembali lagi kita ke momen awal. Hari ini adalah ulang tahun TNI, Tentara Nasional Indonesia ke-76. Ya. Sudah 76 tahun usia Tentara Nasional kita. Itulah tujuan dan niat kami FKPPI Kota Binjai ini datang ke Bapak. Kami melihat kondisi Bapak, Ya. kami mau bersama Bapak merayakan kebahagiaan kelahiran Tentara Nasional Indonesia yang ke-76 ini. Juga kami serta dengan Babinsa dari Koramil 17 Binjai Timur. Kami ingin berbagi, Pak. Ada yang kami bawa untuk Bapak, insya Allah bisa bermanfaat, tapi jangan dipandang dari isinya. Pasti isinya tidak seluas lautan, tidak setinggi gunung, Pak, tapi insya Allah bisa bermanfaat untuk Bapak dan keluarga ya, Pak ya. Juga ada kami bawa, Pak, sembako. Insya Allah bisa serahkan Ketua Sekjen. Tunduk. Ya. Letak aja Pak. Iya. Serahkan aja nggak Bapak. Serahkan semua. Jadi sahabat, inilah tadi wujud rasa kepedulian kami, wujud rasa kecintaan kami terhadap Tentara Nasional Indonesia. Kita semua cinta terhadap TNI, karena TNI adalah bagian dari rakyat, rakyat adalah TNI. Jadi bagian kesatuan tidak terpisahkan, karena kecintaan kita terhadap TNI. Di hari ulang tahun TNI ke-76 ini, ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kami bersama Om Neng atau Serka TNI Arhanud R. Nenggolan. Ya. Beliau sudah pensiun lebih kurang 17 tahun yang lalu. Tapi ingatan dan semangat beliau masih tetap melekat. Karena TNI itu dilahirkan hingga tutup mata tetap akan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dari TNI. Pak, apa yang mau Bapak sampaikan untuk anak-anak Bapak FKPPI? Silakan Pak. Ini ya, cuman yang saya sampaikan kepada anak-anakku ataupun adik-adik saya, kalau bisa kenakalan-kenakalan remaja itu tolonglah dihindari. Janganlah istilahnya mengikuti istilahnya zaman sekarang ini. Kalau bisa, ya berusahalah kita, karena kita di sini umur tidak tahu kita istilahnya, nggak bisa kita menentukan. Nanti setelah istilahnya kita tiba ada kita nanti kita masih punya keturunan, anak-anak kita masih kecil, siapa yang mengurus dia? Nah, jadi saya mintalah kepada anggota-anggota FKPPI ini yang saya cintai ini, marilah kita sama-sama bersatu, istilahnya membangun istilahnya yang perlu kita perbuat, tapi jangan lupa kita menyalahgunakan. Jadi saya rasa hanya itulah pesan sama adik-adik saya, terlebih anggota FKPPI. Nah, inilah yang saya minta. Siap. Jadi itu pesan Bapak, kami dengarkan, kami terima, kami amanah jalankan itu sebagai bagian kecintaan kita terhadap TNI dan kecintaan TNI terhadap FKPPI. Ya Pak ya. Jadi sahabat, kita benar-benar hari ini merasa bangga, bahagia, terharu juga karena kita bisa berdampingan dengan seseorang yang pernah merasakan perjuangan terhadap negara Republik Indonesia tercinta ini. Kita tidak bisa memberi banyak, tapi kita bisa pasti memberi doa. Itu yang utama. Jadi kita sama-sama doa Pak, boleh? Boleh. Kita sama-sama doa. Yang pertama untuk kesehatan Bapak, Ibu dan keluarga di rumah ini, kesehatan kita semua, dan kemudahan terhadap kita semua, apapun yang kita niatkan, kita cita-citakan. Ya Pak ya. Jadi sebelumnya mari kita sama-sama istighfar, mohon ampun pada Allah. Kita tidak luput dari salah dan hilaf. Ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. 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 Kita baca Al-Fatihah ya Pak ya. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, hari ini ya Allah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-76 ya Allah, kami bersama Bapak kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, Bapak R. Nenggolan ya Allah,
memohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah Bapak kami ini dari segala macam penyakit ya Allah. Berikanlah kesehatan selalu terhadap beliau ya Allah, kesehatan terhadap keluarga beliau ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah keluarga di rumah ini dari hal-hal tidak baik ya Allah. Mudahkanlah segala sesuatu terhadap diinginkan di rumah ini ya Allah, diinginkan Bapak Nenggolan ya Allah. Sampaikan cita-cita Bapak Nenggolan ya Allah terhadap istri, anak dan keluarga di rumah ini ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga di rumah ini dari hal-hal yang buruk ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami juga berdoa kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah TNI kami selalu jaya ya Allah. TNI kami selalu jaya ya Allah. TNI kami selalu jaya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah juga pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang lurus ya Allah, yang selalu Engkau beri petunjuk ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami cinta terhadap negara kebangsaan kami ini ya Allah, negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah. Jadikanlah negara ini menjadi negara yang aman ya Allah, sentosa makmur ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah virus corona ini dari negara kami tercinta ini ya Allah. Angkatlah ya Allah virus wabah corona dari negeri kami tercinta ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesehatan terhadap kami semua ya Allah. Warga masyarakat Binjai ya Allah, warga Sumatera Utara ya Allah, warga Indonesia ya Allah, kami semua yang hadir di sini ya Allah. Kabulkan doa dan pinta kami ya Allah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan upaya selain meminta dan memohon kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbil alamin. Bapak, kami tinggal Bapak, insya Allah dengan doa pastinya Bapak, Ibu, anak, dan semua keluarga di rumah ini sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Juga terima kasih tadi petuah dan nasihat untuk kami. Insya Allah doakan juga kami selepas dari sini menjadi orang-orang yang lebih baik lagi Pak. Ya Pak ya, titip salam dari pimpinan kami FKPPI Kota Binjai kepada Bapak dalam rangka HUT TNI ini. Ya, kami bangga terhadap TNI, kami cinta terhadap TNI. Karena TNI bagian dari kami, bagian dari rakyat. Ya Pak, kami permisi. Boleh atau kami nginap di sini? Boleh. Kalau kami nginap di sini pasti nggak akan cukup bantalnya Pak. Nggak minum. Aman tuh. Pasti nggak cukup bantalnya kalau kami nginap di sini. Saya jamin itu. Saya punya bukannya istilahnya penahan, bukannya pulang. Nah, mungkin barangkali masih banyak tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Nah, jadi kami masalahnya kenapa kami akan melepaskan adik-adik saya semuanya nanti akan berangkat dari rumah kami ini yang sudah dihakimi. Nah, itulah permintaan dari saya sebagai yang berdekatan dalam kawan yang sudah katakanlah sudah akhir. Loh, Sudah nggak apalagi silakan, tapi kalau punya itu punya negara masih siap. Siap. Ya. Sebelum pulang, kita yel-yel dulu Pak. Ya. Ya. Ya Pak ya. Kita nanti saya ucapkan dulu Dirgahayu TNI ke-76. Seperti tadi di Koramil kita buat ya Om ya. Dirgahayu TNI ke-76. Nanti waktu saya sampaikan FK Dirgahayu TNI ke-76. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. TNI, Yes, yes, yes. FKPPI, Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba dikit saja. Oh. Ibu tercinta. Ya Pak ya, kami balik ya Pak ya. Rumah aja yang mau minta yang kasih. Ya Pak. Mari Pak. Ini bapak kita juga. Waalaikumsalam. Ya, siap Om. Neng. Om Neng. Siap pulang-pulang. Iya.
pusing kalau lari juga. Kisah YouTube-nya kisah buka nak YouTube-nya ada. Buka nak YouTube-nya. Kesha. Kapan lagi? Rudiansa. Rudiansa FKPI. Jadi sahabat FKPBI Peduli, hari ini yang subscribe YouTube kita, like, komen, dan akan share ke media sosial Bapak adalah Kolonel Purnawirawan Fajar S. Mantap. Jadi kayak proklamasi. Mantap. Yang mantap Pak Nenggolan. Oke. Terima kasih. Ya Pak ya. Izin. Hati-hati, hati-hati. Udah. Rudiansa Sahabat, kita baru saja dari kediaman Bapak R. Nenggolan atau biasa dipanggil Om Neng. Beliau ini purna, sudah lebih kurang berapa belas tahun beliau pensiun. Alhamdulillah semangatnya tadi sudah membuat kita lebih semangat lagi untuk ke depan. Beliau sudah menularkan semangat kebaikan buat kita sahabat. Luar biasa. Dalam rangka HUT TNI ke-76 ini luar biasa sahabat. Bersatu berjuang kita pasti menang. Jangan lupa subscribe, like, klik lonceng, komen, dan bagikan di seluruh media sosial Anda channel YouTube kita ini. Baik sahabat, Assalamualaikum.